Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku salah satu mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia. Yuk kenalan. Nama aku Yuni Sowa Amara dengan NIM 2007458 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Oke, di video ini kita akan membahas mengenai pelajaran matematika yang kita pelajari ketika menginjak kelas 8. Nah, materinya yaitu menentukan volume prisma. Nah, dalam materi ini juga di dalamnya kita akan membahas mengenai materi kubus dan balok. Lalu, apa saja sih yang dibahas dalam konten ini? Nah, konten yang dibahas yaitu yang pertama definisi prisma, kemudian pengenalan secara umum, lalu rumus prisma, dan yang terakhir contoh soal. Oke, bahasan pertama yaitu definisi prisma. Prisma adalah bangun ruang yang punya bidang alas dan bidang atas yang sejajar serta kongruen. Kemudian, penamaan untuk prisma disesuaikan dengan bentuk alas dan atapnya. Dalam definisi tadi disebutkan bahwa bidang alas dan bidang atasnya atau atapnya sejajar serta kongruen. Artinya jika kita punya prisma dengan alas berbentuk segitiga dengan ukuran PQR, maka atapnya juga berbentuk segitiga dan ukurannya PQR, serta alas dan atapnya itu sejajar. Nah, sekarang coba teman-teman pikirkan, berdasarkan definisi tadi, apakah kubus dan balok merupakan prisma? Pikirkan hal tersebut dalam waktu 5 detik. Oke, kemungkinan jawaban teman-teman hanya ada dua, yaitu iya atau tidak. Untuk mengetahui kebenarannya, yuk kita jawab dua pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, apakah alas serta tutup dari kubus dan balok sejajar dan kongruen? Jawabannya tentu saja. Kita tahu pasti bahwa alas dan tutup kubus balok itu pasti bentuk dan ukurannya sama. Pertanyaan kedua, berdasarkan definisi tadi, penamaan prisma itu dilihat dari bentuk alas dan atapnya. Coba sekarang bayangkan, seperti apakah bentuk dari prisma dengan alas dan tutup berbentuk persegi atau persegi panjang? Kalau kita bayangkan, pasti bentuknya seperti kubus dan balok, bukan? Jadi, berdasarkan jawaban dua pertanyaan tadi, kita simpulkan bahwa kubus dan balok merupakan bagian daripada prisma. Selanjutnya kita bahas rumus volume prisma. Nah, rumus volume prisma adalah V sama dengan luas alas kali tinggi. Untuk volume prisma kita menggunakan luas alas dan bentuk dari alasnya ini berbeda-beda. Ada yang segitiga, segi empat, dan lain sebagainya. Mungkin juga nanti di segi empat ada trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan lain-lain. Untuk itu, penting bagi kita untuk mengingat kembali rumus-rumus bangun datar. Oh iya, tadi dikatakan bahwa kubus dan balok termasuk prisma. Jadi rumus volume prisma juga bisa digunakan untuk menentukan volume kubus dan balok. Tapi mungkin ada yang bilang gini, Kak, aku taunya rumus volume kubus itu rusuk pangkat 3. Terus kalau balok panjang kali lebar kali tinggi. Nah, mengenai hal itu, yuk kita bahas. Pertama, kubus. Kita tahu bahwa semua rusuk pada kubus itu berukuran sama. Jika kita mencari volume kubus dengan rumus prisma yaitu V sama dengan luas alas dikali tinggi prisma, maka langkah pertama kita mencari luas alas terlebih dahulu. Alas dari kubus itu berbentuk persegi, dan rumus dari luas persegi adalah sisi dikali sisi. Karena sisi pada kubus adalah bidang, maka rumus luas alasnya adalah rusuk dikali rusuk. Kita misalkan bahwa salah satu sisinya berukuran A, maka V sama dengan A dikali A. Karena semua rusuk kubus itu berukuran sama, maka tingginya juga A. Setelah itu kita akan mendapatkan V sama dengan A pangkat 3. Nah, jika kita menggunakan rumus V sama dengan rusuk pangkat 3, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama saja. Selanjutnya balok. Balik lagi nih, rumus prisma adalah V sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Karena alas dari balok adalah persegi panjang, maka rumus luas alasnya adalah panjang dikali lebar, kemudian dikali tinggi. Nah, dari sini sudah kelihatan ya, bahwa rumusnya sama saja dengan rumus balok. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas contoh soal. Contoh soal yang pertama,
Berapakah volume kubus di atas jika salah satu sisinya berukuran 8 cm? Oke, kita jawab ya. Rumus volumenya adalah V sama dengan luas alas dikali tinggi. Karena bentuknya kubus, maka rumus luas alasnya adalah rusuk dikali rusuk. Kita ketahui bahwa salah satu sisi atau rusuknya berukuran 8 cm. Maka V sama dengan luas alasnya adalah 8 dikali 8 dan dikali tingginya yaitu 8 karena kubus memiliki ukuran rusuk yang sama. Lalu V sama dengan 8 dikali 8 adalah 64, kemudian dikali tingginya 8, maka kita akan menghasilkan volume kubus adalah 512 cm pangkat 3. Contoh soal yang kedua. Prisma tegak ABCD EFGH beralaskan persegi panjang dengan AB sama dengan 18 cm dan BC sama dengan 10 cm. Jika AE sama dengan 30 cm, maka volume prisma adalah yang pertama rumusnya adalah V sama dengan luas alas dikali tinggi. Karena diketahui bahwa alasnya berbentuk persegi panjang, maka luas alasnya adalah panjang dikali lebar. Lalu V sama dengan panjang kali lebar dikali tinggi. Kemudian panjangnya adalah AB, yaitu 18 cm. Kemudian lebarnya adalah BC yaitu 10 cm dan tingginya adalah AE yaitu 30 cm. Maka kita dapatkan V sama dengan 18 dikali 10 dikali 30. V sama dengan 180 dikali 30. Jadi kita dapat volume prisma tersebut adalah 5400 cm pangkat 3. Contoh soal yang ketiga. Sebuah prisma tegak memiliki volume 432 cm pangkat 3. Alas prisma tersebut berbentuk segitiga siku-siku yang panjang sisi siku-sikunya 6 cm dan 8 cm. Hitung tinggi prisma tersebut. Oke teman-teman, berbeda dengan soal sebelumnya, kali ini kita diperintahkan untuk mencari tinggi prisma dan volumenya sudah ada. Balik lagi seperti sebelumnya, rumus volume prisma adalah V sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Langkah pertama, kita hitung terlebih dahulu luas alasnya. Kita ketahui dari soal bahwa alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Maka, rumus luas alasnya L sama dengan setengah alas dikali tinggi. Nah, diketahui juga bahwa panjang sisi siku-sikunya 6 cm dan 8 cm. Maka, L sama dengan setengah dikali 6 dikali 8. Jika kita kalikan, maka kita akan mendapatkan L sama dengan 24 cm pangkat 2. Oke, langkah kedua. Kita menghitung tinggi prisma. Balik lagi ke rumus awal yaitu V sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Nilai volumenya sudah diketahui yaitu 432 cm pangkat 3. Kemudian luas alasnya tadi 24 cm pangkat 2. Maka 432 cm pangkat 3 sama dengan 24 cm pangkat 2 dikali tinggi. Tinggi sama dengan 432 cm pangkat 3 dibagi 24 cm pangkat 2. Maka hasilnya adalah tinggi prisma sama dengan 18 cm. Oke teman-teman, sekarang coba kerjakan latihan soal ini. Jika teman-teman sudah mendapatkan jawabannya, silahkan cek hasil akhirnya dengan menyamakan dengan yang ada di layar ya. Teman-teman, sampai di sini ya videonya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Aku cuma mau bilang, jangan lupa makan dan jangan lupa bahagia. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.